Anda kembali menyaksikan Net Bali. Ya, untuk meningkatkan nilai jual dan juga mengembalikan masa jaya anggur Bali, anggur tak hanya disajikan sebagai buah segar saja, melainkan diolah menjadi wine. Bahkan produk wine asal Bali sudah diakui kenikmatannya hingga ke dunia internasional. Anggur dapat tumbuh baik di daerah tropis, salah satunya di Singaraja, Buleleng, Bali Utara. Beruntung saya datang ke sini saat masa panen raya anggur di Bali. Musim panen raya anggur di Bali berkisar antara September hingga Oktober. Pak Bowo yang akan menemani saya berkeliling vineyard atau kebun anggur di Singaraja ini. Anggur ini merupakan varietas anggur putih lokal atau biasa disebut Belgia. Sayangnya di sini tak dibuka wisata kebun anggur untuk umum. Halo Pak Bowo. Halo, Apa kabar? Baik. Lagi ngapain sih? Lagi ngukur kadar gula untuk anggur iya, yang mau dipanen ya? Rencana panen minggu depan. Berapa tuh Pak? Gulanya? Sudah 20. Ya, bisa dilihat. Oke, 20. Ini mana sih Pak yang kira-kira di anggurnya yang bisa dipanen? Ya, ini saya coba pot. Yang mana Pak? Ya, ini sudah siap dipanen. Ya, seperti ini. Ya, ini sudah. Ini Bu Siska yang sudah siap dipanen. Dan kita juga size yang jelek kita buang. Oke. Jadi kita betul-betul cari kualitas A, kualitas yang bagus. Bagus ya. Iya. Ya. Wey, ranu banget ya Pak ya, warnanya seger Iya. banget. Refraktometer adalah alat pengukur kadar gula. 20 merupakan kadar gula yang baik untuk membuat wine. Pada akhir 80-an, anggur Bali memasuki era kejayaannya. Produksi melonjak dan permintaan pasar pun tinggi. Namun kejayaan anggur Bali tak bertahan lama. Hampir pertengahan 90-an, kepopuleran anggur Bali merosot tajam. Harganya tak bisa menutup biaya produksi yang tinggi, ditambah buah anggur yang mudah busuk. Untuk meningkatkan kembali pamor dan nilai jual anggur, akhirnya anggur diolah menjadi wine. Hutton Wine adalah pabrik pengolah wine pertama di Bali, tepatnya didirikan pada 1994. Seiring pesatnya permintaan konsumen, tak hanya anggur Bali bahan utama membuat wine. Ya, ini adalah anggur jenis Belgia yang tumbuh subur di Singaraja, Bali. Anggur ini cocok untuk minuman wine karena memiliki kadar air yang tinggi serta aroma khas untuk wine bercita rasa tinggi. Ya, Pak. Dengan sistem tanam yang baik, kebun 36 hektar ini dapat menghasilkan 30 ton anggur setiap minggunya. Iklim tropis Singaraja sangat baik untuk pertumbuhan anggur kelas A atau super. Anggur berkualitas super diantaranya adalah anggur Bali hitam atau nama lainnya Alfonso Lavel, varietas Belgia, serta Probolinggo biru. Misi bukan hanya satu sebenarnya, karena ada banyak dari bikin wine yang paling bagus di Indonesia biar semua orang Indonesia bisa nikmati dan belajar. There's also education tentang wine in general, bukan cuma wine kita. Memang kalau wine kita mungkin lebih gampang coba karena ada di sini, harganya lebih rendah dan lebih gampang dapat untuk belajar tentang wine. Tapi mudah-mudahan yang punya hati wine bagus baik, pingin semua orang di Indonesia bisa gampang dapat, gampang coba dan bisa belajar tentang wines. Anggur putih lokal atau Belgia masih dipanen, jadi belum semuanya siap olah. Sedangkan yang sudah siap olah adalah jenis anggur hitam Bali ini atau Alfonso Lavel. Anggur hasil panenan selanjutnya dibuat jus anggur segar. Jus anggur kemudian ditampung di dalam tangki. Tangki ini dapat menampung 10 ton anggur atau setara 7.500 liter jus anggur. Selanjutnya jus anggur diendapkan, difermentasi sekaligus disaring menjadi anggur putih atau white wine, serta anggur merah alias red wine atau rosé. Setiap tangki dilengkapi pengatur suhu agar kualitas wine terjaga.
karena hal ini mempengaruhi proses fermentasi anggur. Dari 7.500 liter jus segar yang diendapkan, hanya 7.200 liter yang diproses lebih lanjut. Agar kualitas terjaga, wine disimpan dalam suhu 15 hingga 16 derajat Celcius di dalam tangki yang terdapat di cellar room ini. Setiap tangki berisi jenis, rasa, dan aroma wine berbeda, seperti Aga White and Red Wines, Alexandria, Pinot de Bali, serta juga sparkling wine. Proses akhir adalah pengemasan. Minuman wine lokal Bali ini pun siap didistribusikan ke seluruh Indonesia dan diekspor ke hampir seluruh dunia. Sudah tentu yang perlu kita perhatikan adalah bahan baku. Dari bahan baku, kalau bahan baku udah 100% dia bagus, otomatis 90% dari yang dihasilkan itu udah barang tentu dia lebih baik kan begitu. Di samping itu yang perlu diperhatikan dalam pembuatan wine tentu juga suhu, di mana suhu itu sangat mendukung sekali terhadap kualitas wine, umur wine, juga segala sesuatu yang tersimpan yang diperlukan terutama oleh peminat wine itu sendiri. Jika ada peminat wine yang betul-betul mengetahui prinsip wine itu sendiri, dari baunya, aroma itu dia tahu, oh ini wine-nya bagus, ini bagus, ini perlakuan wine ini sudah bagus sekali gitu. Jika Anda tidak tahu soal kualitas wine, Anda bisa bertanya ke sommelier, orang yang berprofesi menyajikan anggur dengan prima. Namun tak hanya sekedar menyajikan, sommelier juga bertugas menyimpan wine dan merekomendasi wine yang tepat bagi pelanggannya. Salah satu sommelier asal Bali adalah Ninyoman Kertawidiawati. Ia sudah berkecimpung dalam dunia food and beverages termasuk wine hampir 20 tahun. Saat ini Widya juga memegang tampuk Ketua Indonesia Sommelier Association atau ISA Chapter Bali. Privilege-nya yang jelas sih banyak minum wine ya. Karena ketika kita merekomendasikan, kita melakukan pemilihan wine, itu kita harus mencoba mencicipi jenis wine-nya. Karena apakah pemilihan wine tertentu yang kita akan sajikan di restoran yang kita punya, itu sudah sesuai betul dengan atau matching atau tidak dengan misalnya konsep food yang ada di restoran itu sendiri. Harga untuk 1 liter wine lokal bervariasi antara 220 hingga 400 ribu rupiah. Indonesia memang bukanlah negara penghasil wine nomor 1 di dunia. Namun Hutton Wine boleh berbangga karena kenikmatan wine produksinya telah diakui dunia. Francisca Wuri, Akbarani Fuad melaporkan untuk NET. Thank you. Udah selesai nonton beritanya? Jangan pergi dulu dong. Subscribe dulu dan nonton tayangan lainnya di sini. Subscribe, nonton lagi. Subscribe, nonton lagi.